Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast. Kali ini kita ketemu Bro Edwin. Ya. Apa kabar Bro? Baik. Saris. Gimana ya? Gimana kalau COVID begini nih? Iya. Sebenarnya sama aja nempel juga. Nempel juga ya. Aduh gini kalau COVID. Oke, ini kita nggak social distancing kan atau gimana? Oh nggak usah lah. Udah sembuh lah ya. Udah di. Insya Allah sehat lah. Udah di tes juga di depan tadi. Makasih bro, udah datang di Bokes kita. Kita ngobrol-ngobrol masalah usaha lu ya. Oke, boleh. Usaha lu, bisnis lu, karena lu kan sebagai pelaku usaha. Di sini kita Bokes kita memang berbicara kurang lebih untuk para pelaku usaha, untuk memberikan inspirasi ke teman-teman yang baru memulai, lulus, yang mau lulus SMA atau kuliah yang memulai untuk usaha. Ayo bro, Iwan, ada pertanyaan apa bro? Iwan? Pertama nih gue mau nanya Ben. Itu awal mula lu kerja dulu apa gimana Win? Pertama-tama Win? Sebelumnya gue udah usaha. Tapi kerja langsung belum. Usaha? Jadi gue kuliah itu udah usaha. Kecil-kecilan gitu ya. Dari jual spare part, aksesoris, tapi gua nggak melalui media online karena dulu tuh masih kurang banget ya, tahun 97 ya. Kuliah tuh Win? Kuliah 97. Pada saat tahun 98 gua lebih ke studio musik gitu. Itu jurusan lu apa kuliah tuh? Vkom. Nah aku kalau kerja apa gitu? Gua kerja tuh baru di tahun 2000. Oh tapi lu usaha dulu gitu? Usaha dulu. Gua usaha tuh dari tahun emang gua keluarga bisnis ya. Orang tua juga bisnis gitu. Wira swasta. Jadi gua mungkin ada ketularan lah darah-darahnya. Nah, tapi waktu dari tahun 97 itu gue masih iseng. Nah, iseng sampai tahun 2000 ya. Di tahun 2000 gue kerja di salah satu radio gitu. Oke, lu sempat kerja juga ya berarti ya. Karena kan gue sebenarnya gue musik ya, jadi gue kerja pun di jalur musik, industri musik gitu ya. Kerja di radio sebagai apa, Win? Gua production. Jadi gua yang editing iklan, gua buat iklan, ngedirect talent-talentnya untuk membuat iklan gitu. Oh, jadi lu ke produksi iklannya ya? Iya. Okay. Berarti lu mulai banget nih, wah gua harus usaha aja nih. Itu kapan tuh? Saat gua kerja juga sih sebenarnya. Jadi sambil kerja sambil usaha gitu. Gua pas mulai main di online itu benar-benar gua terjun di usaha itu tahun 2002 lagi mulai nggak gencar banget sih online, tapi gua sama temen-temen ada salah satu web Vespa gitu ya. Gua bergabung di situ. Gua dari yang namanya nol banget di situ ya, nyari pembeli, nyari pelanggan, nol banget gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah ada langganan. Gue masih tetap kerja, gue hunting, kadang-kadang gue subuh sebelum kerja gue udah hunting gitu kan, atau nggak pulang kerja sampai waktu di Sabtu Minggu nih, weekend ini gue kadang suka nggak ada untuk keluarga. Nggak ada waktu untuk keluarga. Iya. Nyari duit terus lo ya. Nyari duit. Lu kerja berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun tuh lu kerja di radio senior loh, udah lumayan lama. Iya. Tiba-tiba lu paling galak. Tiba-tiba lu memutuskan untuk konsentrasi di dunia usaha ya? Sebenarnya gini. Ini sih pengalaman pribadi ya, dan gue sharing sama teman-teman juga yang jalurnya emang di usaha ya. Orang yang wira swasta itu atau nggak wira usaha itu lebih saklek sih kalau untuk kerja. Jadi artinya gue punya idealis yang tinggi untuk diri gue. Lu nggak bisa banyak ngatur gue istilahnya gitu. Karena yang lebih paham diri kita ya. Jalan hidup kita sendiri. Iya, benar. Jadi lu selain apa tadi bisnis yang lu jalanin tuh sekarang
Vespa ya? Ya. Jual beli Vespa. Kalau sekarang gue masih dijual beli Vespa dan aksesoris. Terus ya gue juga masih Ada studio. studio musik juga. Sebenarnya studio musik itu dari tahun 98 tapi gue sempat berhenti karena vakum ada gitu ya. karena ada faktor A gitu ya. Iya, iya. PKK ya. PKK. PKK. Kayak apa tuh? Hah? Itu PKK itu perpecahan keluarga kecil. Oh iya. Nah itu sampai tahun 2002. Nah itu, tapi gue masih kerja ya, dan gue akhirnya juga di Vespa masih. Sebenarnya sih intinya sih gue menjalani beberapa usaha itu ya fokus aja semua selama kita suka sih. Iya, benar. karena So passion lu gitu ya. pekerjaan lu itu dari hobi lu ya ini ya. Iya, kadang-kadang gini, gue nongkrong di salah satu bengkel atau gue nongkrong di komunitas Vespa, nggak cuman ngomongin di Vespa gitu loh, ngomongin yang lain. Musik gimana? Passion gimana ya. Jadi nggak harus lu ngomongin dan usaha lu yang di Vespa Vespa aja. gitu. Di musik pun juga begitu. Iya. Kayak gue ada sekarang gue backup gue adalah di puding misalkan. Oh Puding iya, lu kucing. itu ya, lu merambah ke industri itu ya. Makanan-makanan. Makanan kucing, Iya, tapi iya. berupa puding. Nah, kayak gitu aja. Jadi gua nongkrong di Pet food ya, masuknya ya ke kategori pet food ya. ya. Jadi kayak misalkan gua nongkrong di musik, teman-teman di musik tuh banyak yang Suka kucing, suka cat kucing. lovers ya. Cat lover. Serem-serem tapi cat lover ya. Lu mulai dari lu pekerja kantoran sebagai tim produksi di sebuah radio swasta ya. Ya. Terus akhirnya lu dan sebelumnya lu memang hobi di Vespa dan punya studio. Iya. Sekarang lu merambah lagi ke pet shop ya, pet food. Ya, Itu homemade lah. homemade ya. Itu gimana, apa lu ngelihat pangsa pasar atau bagian dari hobi juga atau gimana sih? Gua suka kucing. Cat lovers juga. Gua penghobi kelelawar sih. Batman dulu. terus bro, terus. Nah, jadi ini kembali ke Vespa ya. Ya. Enggak, yang itu aja tuh. Oh, cat pudding. Cat pudding. Cat dulu. pudding. Sebenarnya cat pudding itu baru. Ini adalah jadi karena gua otak bisnis atau enggak gua usaha gitu Iya, ya. apa aja dijual Tuh gitu. bro, ini tampang kayak gini, cuman otak bisnisnya nih jalan banget nih. Jadi jangan dilihat wah lu berarti kaya, enggak. Iya. Karena setiap usaha itu ada naik turun. Saat ini gua udah berpuluh-puluh tahun di Vespa, gua terjun, ada masanya turun di 4 tahun ke belakang ini ya. 4 tahun ini turun drastis. Gua harus berpikir apa uang ini harus gua apain gitu loh. Bikin produk apa nih yang bisa dijual gitu. Nah iya, jadi jangan stuck lu terus fokus. Ya emang bener harus fokus, tapi kan kita namanya kebutuhan nggak bisa hanya Ikutin itu idealis gitu ya. idealis. Nah selama kita suka, kita hobi, itu yang kita jalanin. Nah, akhirnya gue membuat dari Vespa itu gue punya event-event. Gue buat event, gue dirangkul sama teman-teman untuk event, ya kan. Nah akhirnya gue dari uang itu gue buat usaha lain yang sesuai hobi gue, sesuai apa yang gue suka. Passion lu ini ya. Terus ya sampai puding pun sama. Puding ini karena pengaruh dari COVID. Oke. Nah, ya kan. Sama kayak bokes itu pengaruh covid kan, gue bikin kayak begini-begini. Jadi kan kita harus orang yang dari yang biasanya usaha kan biasanya otaknya lebih berputar ya. Iya. Gimana caranya nih? Ini lagi begini, gue harus Ikuti berputar. Gue harus bergerak gitu Win ya. Dan kita list tuh. Iya. List. Apa yang hobi gue apa nih? Gitu kan. Iya. Lu enak lo kalau usaha berdasarkan hobi itu enak. Oh iya. Iya, apalagi dapat uang dari hobi. Iya. Ya nggak usah mikirin. Tadi tuh untung puding gede. tuh bukan puding buat makanan orang ya, puding buat kucing. Buat kucing. Sehat juga untuk manusia. Ya, Tapi kan mikirnya kucing. Karena gradientnya sama aja ya. Sama. Cuman pengolahannya aja beda.
gitu. Tuh apa? Kelebihan dari makanan kucing ini Eh, promosi buat ya, produk lo deh Win. kalau puding kucing itu gua khasiatnya ini yang gua udah tes ya Iya. dari kucing gua pribadi. Kucing gua kena Bukan kucing tetangga Win. Pak, kucing gua tuh kena gejala kencing batu. Itu nama kedokteran hewannya gue lupa gitu ya. Nah, itu gue disuruh konsumsi nih kucing konsumsi makanan A. Iya. Tapi harganya gila gitu kan. Dari dokter hewan tuh ya. Ini harganya per kilonya nih bisa Lumayan lah. 300-an Iya. gitu Nggak masuk kan. akal lah ya. Akhirnya gue dikasih tahu sama satu Pecinta kucing. pencinta kucing juga yang kebetulan kucing itu jadi pasien juga di salah satu dokter itu. Buat ini nih caranya dikasih tahu. Oke, gue praktekkan kucing gue. Iya. Nah, 3 hari kemudian nih buang air kecilnya lancar nih, yang awalnya berdarah, Iya. nggak lancar dan berdarah, akhirnya 3 hari lancar. Oh bener, nah, berarti ya mencegah kencing batu, Iya. mencegah pencernaan. Gua tes lagi kucing yang mencret, ternyata diare gitu ya, ternyata sembuh berapa hari gitu kan. Nah itu berarti memperlancar peredaran pencernaannya, ya kan. Nah akhirnya aslinya sih awalnya istri gua yang buat untuk kucing pribadi gua ya. Pada saat COVID ini gua berputar otak gimana caranya supaya gua punya pendapatan kecil itu nggak masalah, gede lebih nggak masalah lagi ya. Alhamdulillah menarik ya. lebih menarik. Nah akhirnya gua buat cat pudding ini sendiri. Gua hanya awalnya gua panggil istri gue, nih air berapa? Ukurannya segini. Kosnya lu hitung Win. Ini ikan berapa? Ini berapa? Ukurannya semana? Akhirnya gue olah sendiri ya, sampai sekarang gue olah sendiri. Gitu. Tapi lu perjualbelikan atau gimana? Perjualbelikan online. Online. Karena gue hidup gue dari dulu online. Anak online ya. Anak online banget. Online. Walaupun muka anak konvensional, bisnis online. Anak band banget Anak gitu band ya. banget. Iya. Terus dari tiga bisnis yang lu jalani nih, yang menurut lu paling paling menguntungkan atau paling enak? Yang paling nyaman yang lu jalanin. Ya, untuk materi lu tuh yang mana sih? Karena kita suka enak semua, karena kita suka ya kita jalannya happy semua. Dan tetap nggak ada istilahnya Wah, enakan usaha iya. ini gitu Win ya. Iya nggak ada, karena kita suka gitu loh. Semuanya kita suka dari 1, 2, 3 bahkan mungkin 4, 5 kita. Iya. Tapi karena suka kita fokus. Pertama itu. Yang kedua kita tidak pernah kita tidak pernah diatur oleh waktu. Kalau lo kerja, lo masuk jam 9, lo berarti jam 8 harus berangkat. Iya betul. Iya. Macet ya. Jam 6 lu pulang, lu pengen buru-buru. Jam 5 lu udah siap-siap, tapi nggak bisa pulang kan gitu kan. Nah, enaknya usaha itu adalah Lu bisa memanage waktu. kita ngatur waktu kita mau ketemu siapa, kita bisa ngatur. Iya, Kita iya. mau, Contoh lu kesini Win ya. gua tadi mandi, 11:30 aja ya kan. Ya kan bukan berarti kita sombong, lu yang butuh gue enggak, bukan. Tapi kita juga punya aturan-aturan yang kita harus janji sama orang gitu, tapi kita yang ngatur gitu kan. Kayak kemarin jam berapa terserah lu, oke gitu kan. Nah, kayak gue meeting event pun jam 9 malam deh kita meeting, nah, kayak gitu kan. Oh yaudah. Gitu. Mungkin itu salah satu kelebihan orang atau sebagai pelaku usaha adalah memanajemen waktu, itu sangat penting. Iya. Iya, karena dari memanajemen waktu itu bisa menghargai seseorang sih sebetulnya. Iya. Gitu loh. Beda kalau kita yang punya gaji setiap bulan, ya gue udah digaji nih. Iya. Terserah setelah pekerjaan gue mau ngapain kayak gitu loh. Nah, balik lagi ke yang bisnis lu jalani nih. Rencana ke depan apa sih yang lu mau seriusin dari 3 bisnis ini? Seriusin semua. Seriusin Jadi semua, gini, ya itu kembali lagi gue bilang, selama kita suka kita bisa jalanin, happy kok jalaninnya. Nggak kebentur atau enggak? Karena kayak misalnya di Vespa, gue nongkrong itu bisa menjadi bisnis. Iya. Jadi gini loh, kalau di Vespa, networking ya berarti? jadi kalau di Vespa tuh kerjaan lo nongkrong, Iya. Benar. lo punya HP bisa online. Karena market lu di situ ya. Dan itu gue di Vespa pun
sempat untuk ngirim ke Malaysia, ke Singapura. Vespa tuh. Iya, untuk Spare barang-barangnya. partnya, aksesoris. Kalau motornya Jawa, Bali, Sumatera, gue sempat ngirim. Nah, kalau misal kayak studio, ya gue standby. Oke, gue standby. Tapi gue masih bisa menjalankan bisnis yang lain. Promo cat pudding gue, ya kan, promo aksesoris gue, promo alat musik gue online. Karena kan kalau di studio itu nggak hanya gue buka studio dan udah, tapi kan gue bisa jual beli alat musik, gitu. Jadi luas lagi sih sebenarnya, gitu. Kalau misalnya jadwal gue recording, gue tutup dulu, gitu. Iya, lu bisa penuh ya waktu lu ya. Tapi waktu kalau orang lihatnya, oh gila lu ngatur waktu gimana? Gue santai gitu, dalam arti gue juga masih bisa ketemu anak gue, masih bisa main. Iya, masih bisa ke Mendes Win ya. Iya, maksud gue dalam artian nggak ada jeda waktu kosong ya. Pada saat Vespa lagi kurang ramai nih, lu bisa menjalani cat pudding lo. Pada saat cat pudding lo udah loadnya udah oke, ya lu bisa ngurusin studio lo. Ya. Dari 3 ini kan paling cuma studio ya yang tipenya jenisnya standby. orang kan, Standby kan. Ya. Nggak jemput bola. Kalau misalnya gue itu kan pasti dijemput bola kan. Tapi kan gue memilih tempat itu yang dekat dengan rumah sebenarnya. Jadi ada waktu-waktu yang kayak misalnya jam 5 maghrib itu break gitu kan. Oh jam 5 kosong nih, nggak ada yang booking. Gue balik. Oh, ngurusin cat pudding. Enggak, gue ngobrol sama bini gue, bercanda sama anak gue. Untuk cat pudding itu sebenarnya bisa pagi, bisa kapan malam aja, iya. Kita posting hari ini, kita tinggal tunggu. Karena gini, pre-order. Dan itu paling enak, cat pudding itu paling enak. Jadi udah ketahuan. Lo order dari gua 4 misalkan 4 toples. Gua nggak perlu modal sebenarnya. Oke. Ya kan? Dari DP mereka ya. Bisa juga kalau kita mau modal, udah ketahuan lu mesen 4, gue cuma ngeluarin modal sekian. Iya. Modalnya tenaga aja ya sama keahlian itu ya. Gitu. Nah itu kan sebenarnya capeknya itu cuman nyucinya aja. Siapa? Nyuci penggorengannya, nyuci alat-alatnya itu aja sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Sama lu harus. Ini kan industri lu masih kecil. Kalau misalnya industri lu ke depan besar kan lu Insya Allah. pasti punya tenaga bantuan kan. Iya. Untuk ngurusin itu semua kan. Pada dasarnya diusahakan kita sendiri jalanin. Iya, karena kalau dari gue lihat ya, yang menarik itu ide lu sih. Iya. Punya kepikiran jual cat pudding, itu tuh yang menarik sih. Kalau misalnya studio mungkin investasi awal ya. Iya, wah itu gede banget. Gede banget. Gede banget. Akhirnya lo tinggal maintain aja kan. Karena basic lo pemusik juga, nggak ada masalah itu. Itu karena gue suka musik, gue main band juga, gitu kan. Paling gede tuh sebenarnya di Vespa dan musik. Modalnya ya. Wah itu gila. Itu kalau Vespa gitu lo harus beli dulu Win? Apa lo? Awalnya gue beli pribadi. Dari makanya gede gitu modalnya ya. Gue pernah di zaman itu ya, di zaman tahun 2000 ya tahun 2000 sampai tahun 2014 lah. Gue lagi ini banget tuh di Vespa. Gue bisa modalin Vespa itu satu Vespa sampai 25 juta sampai 40 satu Vespa. Itu harga jual Win? Enggak, gue modalin. Modalin. Udah berikut aksesoris. Aksesorisnya tuh bisa lebih mahal dibanding. Jual lagi? Jual lagi di atas itu. Paling untung-untungan 2 juta sampai 5 juta. Gitu. Tapi laku. Sehari berapa Vespa tuh laku? Enggak bisa diprediksi. Sebulan 4 sampai 5 di zaman itu ya. Tapi kalau sekarang di tahun 2015 sampai sekarang susah. Agak susah tuh. Susah. Apa peminat udah banyak atau peminat banyak yang peminatnya akhirnya menjadi pedagang. Kayak bisnis kopi kali Win ya. Iya. Win ya. Jadi itu latah. Tukang kopi sama yang ngopi banyak tukang kopi. Jadi orang main di Vespa sembari dagang. Iya. Gitu. Itu yang susah dan calonnya lebih banyak lagi. Iya benar. Terus dari usaha lu ini yang lu jalanin Win ya. Kendala-kendala yang
apa tuh yang lu hadapin gitu? Untuk yang usaha yang mana nih? Dari tiga-tiganya, misalkan salah satunya, contohnya aja misalkan kayak wah mental lu untuk bisnis Vespa. Kalau mental sih sebenarnya kalau kita nggak suka itu beban banget. Iya. Mental terganggu banget ya, karena kita suka. Jadi lu enjoy aja. Enjoy. Gitu. Banyak teman-teman gue yang akhirnya sharing, teman-teman gue yang kerja di hotel, kerja berlayar gitu ya. Akhirnya sekarang usaha gitu. Usaha kita sharing pertamanya. Bahkan jadi dia balik usaha lagi ya. bahkan dia masih eksis di Vespa. Gitu. Walaupun lagi drop, dia bilang ngerasa drop, tapi dia harus terus karena dia belum bisa menjalani usaha yang lain. Iya, gitu. benar. Ada yang bartender pun ada, gitu kan. Dia masih eksis di Vespa. Bahkan waktunya dia terbuang banget di Vespa tuh lebih dari gua. Dia pagi udah berangkat untuk hunting, malam baru balik gitu kan. Berjuang banget, apalagi lagi COVID gini kan. Iya, benar. Nah itu dia gua ajarin cara bisnis online-nya begini, untuk mencegah penipuannya begini, karena penipuannya gila. Iya. Gitu. Sekarang banyak Bisnis modus apapun ya. online Iya. penipunya ada. Pasti. Ya. Di mana ada peluang di situ ada penjahat gitu ya. Nah untuk di studio hambatannya ya sebenarnya di COVID ini aja. Kalau studio lancar bro? Di COVID ini tidak. Sebelum COVID kita bicara sebelum Alhamdulillah lancar. lancar ya. Tapi karena gue lagi merintis lagi kan ya, setahunan lah. Jadi pada saat setahun lebih 2 bulan COVID nih. Nah, kalau gue dalam usaha itu jangan pernah melihat lu 6 bulan lu tajir, 3 bulan lu balik modal atau nggak apalah. Jangan berpatokan itu ya. Usaha itu tuh lu Jangka panjang ya. setahun lu melewati itu setahun lebih bahkan untuk menjalani usaha itu. Gitu, mau kedai mungkin lu ngerasain ya. Mau itu usaha apa, karena studio itu modalnya nggak gede banget tapi menengah lah. Itu sama kayak Vespa. Nah itu lu harus lewatin setahun lebih. Masa-masa itu ya. Lu cari konsumen, lu promo di online juga, brosur juga gue masih main gitu. Ngomong studio di mana, Win? Di Kreo. Di Kreo Di misalkan jalan- kalau ada yang mau latihan studio nih. Jalan Notaris, nomor 9. Jadi di Kreo itu Jalan Air Anwar, tembusannya tembus aja. Jaksa ya, Kejaksaan. Tapi itu sebelum Kejaksaan ada Jalan Notaris. Gitu. Nah, IG-nya ada gini. ada ETB Music Studio. Gitu. Apa ada lagi dulu mau tanya dong? Banyak banget sih sebetulnya. Gue saking bingungnya karena bisnisnya banyak banget ini. Dan iya dan kalau gue bilang semuanya tuh menarik, mulai dari studio kan investasi awal, kita tinggal ngejalanin aja kan. Semuanya idealis. Idealis semuanya. Dan semuanya menariknya dari dibeli dari Edwin ini berangkat dari hobi. Iya. Berangkat dari hobi yang dia jalanin. Kadang-kadang orang berangkat dari hobi, dia mau usaha hobi, tapi terbutuh sama kebutuhan, Win. Nah. Jadi kerja lagi apa yang lain. Nah itu kan mental. Iya, mental-mentalnya. Itu mental. Jadi lu kayak gue dulu, ya hobi gue main musik. Apa kaset gue kumpulin, kan? Kayak alat-alat musik gue jual-jualin. Cuman kebutuhan yang lain itu kita harus peduli. Kita harus ya itu kerja, mental. kerjaan, ya. Kembali ke mental. Sama seperti nyokap gue wira swasta dari gue kecil, dari gue belum lahir ya. Dia mengalami krismon, dia harus menangani puluhan karyawan, harus digaji, dia harus gade rumah, dia harus apalah mobil. Nah, gue mempelajari itu, jadi semangat yang nyokap gue lakukan gitu loh, ini semangat banget itu untuk mempertahankan usaha-usahanya gitu. Jadi mental. Jadi gimana caranya tuh ini? Karena usaha itu kan sebenarnya naik turun. Iya. Saat lu naik, kadang lu lupa memanage uang lu. Iya. Ya dong. Gimana pas udah di bawah ya? Pas saat di bawah lu baru ingat, wah dulu gue punya penghasilan 50 juta, kenapa gue nggak DP mobil, kenapa gue nggak DP rumah? Tabung ya. Nah, selama mau jatuh mau, kalau gue ya
saat gua naik atau nggak saat gua turun, ya gua berusaha untuk bahagia aja. Iya benar. Gua bisa ketawa sama anak gua itu Iya. support gua bisa ketawa sama bini gua walaupun gua lagi turun, walaupun gua lagi naik. Jangan memperlihatkan kepada teman-teman gua yang di luar sana gua lagi Bete gitu. lagi taruhlah lagi miskin gitu. Mungkin hanya teman-teman gua dekat aja yang tahu gua lagi jatuh, gua lagi miskin. Karena satu yang kejelekannya adalah saat lu lagi jatuh atau lu lagi miskin, mau lu usaha mau apa, orang hanya menilai lu pemalas. Iya benar. Benar nggak? Iya benar. Sisi baiknya nggak kelihatan ya. Saat lu kaya, lu sukses, mungkin orang sukses itu bukan gua yang memandang sukses diri gua, Iya, tapi orang. iya. Pada saat orang melihat lu tajir, sukses, mungkin orang akan menilai lo sombong, pelit. Iya. Gue butuh duit, lu cuma ngasih segini. Iya. Bener nggak? Iya. Iya. Nah, apalagi kita punya kebutuhan yang kita udah planning. Iya. Gitu. Itu AIS, tapi makanya santai aja. Mau gue pakaian juga begini, lagi punya duit lagi nggak punya uang. Iya, begini gua- aja, ya gitu. begini aja, sendal jepit, celana robek-robek, ya kan? Nah, gitu aja. Orang ngatur hidup gue kok. Iya. benar. Lifestyle lu memang seperti itu ya. Itu hebatnya kalau kita berusaha sendiri, Iya. usaha ya. Enakan mana sih? Jadi karyawan sama jadi wirausaha? Wirausaha dong. Berusaha. Enak ya? Lu wirausaha, lu manage waktu lu, manage uang lu sendiri. Kalau lu kerja sama orang, lu di manage waktu sama Iya, perusahaan. Lu membuat perusahaan itu kaya, tapi lu segitu aja. Yang kaya perusahaan ya. Kita Saat perusahaan itu jatuh, lu jatuhnya ikut. Jatuhnya ikut. Iya. Tapi kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Sakitnya ikut, Ya. enaknya enggak ya? Dimarahin iya. Ya mungkin lo ada tips kali untuk Lahir. para pemula yang mau mulai usaha. Lu usaha apapun lu jalani harus sesuai dengan keinginan lu. Iya. Hobi lu, apa Iya. yang lu suka. Iya. Itu lu enjoy. Lalu lu seneng ngelakuinnya. Mau itu rugi, itu hal yang biasa. Iya. Ya. Untung jangan menghayal lu untung gede, lu cepet kaya dan usaha lu jalanin dulu usaha lu. Untung 5.000. Sukses itu nggak instan iya. kan ya? Nggak instan. Iya. Justru yang bahaya adalah lu baru usaha, lu udah tajir. Untung, das itu cobaan berat. Coba. Itu cobaan berat. Bertahannya cuma setahun atau enggak 3 bulan, 6 bulan. Nah, Setelah itu lu Tengkurap. tengkurap karena lu belum merasakan bagaimana lu berpikir, lu berputar otak gimana menjalin usaha ini supaya naik Jadi tapi keluarnya belum ada, Win, ya. mental. Mentalnya. Jadi mental itu yang susah sih. ya, jadi kalau menurut lo tuh usaha apapun bentuknya, skalanya kecil pun nggak apa-apa jalannya, yang Nggak penting apa-apa. jangka panjang ya. Iya. Lo ngelihat itu lebih ke jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Karena lu untung 5.000 dalam sehari, kalau lu bisa tiap hari, ya satu produk lu untung 5.000, awalnya kecil, lama-lama bisa naiknya, trafficnya bisa baik gitu ya. Akhirnya lu bisa 5.000 dikali 10 misalkan dalam sehari. Nah, meningkat dong. Meningkat. Itu lebih enak. Iya. Gitu. Iya. Ya dong. Ada aluran dulu kita Iya. jalanin. Jangan jadikan beban lah usaha lu. Iya. Happy aja. Happy. Ya nggak? Lu sukses, orang menilai. Iya. Kalau lu menilai diri lu sukses, cut dah usaha lu. Iya benar. Gua harus Malah sukses. jadi bumerang ya. Gua harus sukses di usaha gua. Pada saat lu udah meraih kesuksesan, lu rasa sukses, udah berhenti. Iya. Betul. Ya nggak? Setuju. Iya. Setuju banget. Ya jadi poin dari bicara bincang kita ini adalah kalau usaha itu berdasarkan passion, Ya. itu menghasilkan cuan loh. Iya. Betul kan? Nerimanya enak. Terimanya enak. Oke, sampai di sini gue Abdul. Gua Iwan. Gue Edwin. Assalamualaikum.